Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidi sadat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para ustad, para ustadzah, para tuan guru, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para pimpinan majelis taklim yang saya hormati, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, emang karena kebanyakan juga belum hafal. Aparatur pemerintahan, segenap pimpinan lingkungan yang saya hormati, segenap jajaran panitia pelaksana acara dan upacara peringatan Maulid Mushola Nurus Sa'adah yang saya hormati. Majelis taklimnya namanya apa? Sama, Nurus Sa'adah. Pengurus BKMT ya, Kecamatan Larangan, Ketua Format Akhlakul Karimah Kota Tangerang, janda no, emang ngapa? Hadirin hadirat, ibu-ibu yang mulia dan insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang di sono kedengaran suara saya, Bu? Muka saya kelihatan mirip Afgan. Fitnah itu. Allahumma salli ala Muhammad. Ibu-ibu hadirat yang saya muliakan, kelahiran baginda Rasul itu adalah rahmat besar yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Karena kelahiran baginda Rasul bukan merupakan hanya kabar baik untuk manusia semata, tapi lahirnya baginda Rasul juga merupakan rahmatan lil. Maka pantas ketika baginda Rasul lahir, semua manusia berbahagia, alam semesta bersuka cita, para malaikat pun ikut gembira. Saya mau cerita, boleh? Begini, saya mau cerita, boleh? Begini, ya sabar keles.
Maaf ibu-ibu yang gak kebagian tenda ya, panas ya bu ya. Ya Allah, kipas-kipasan muludan insya Allah pada masuk surga sama kipas-kipasnya. Ya maafin panitia ya bu ya kalau tendanya nggak sampai sono. Jadi kalau ibu sampai kepanasan yang di sono no bedaknya cakep banget sampai meleleh no. Ya wardah gua luntur. Allahumma salli ala Muhammad. Ketika baginda Rasul lahir, semua manusia bersuka cita, semua manusia bergembira. Sampai-sampai orang yang udah meninggal dunia ratusan tahun, bu, Nabi lahir datang. Bu, orang yang udah meninggal dunia ratusan tahun, ketika Nabi mau lahir datang. Coba kira-kira kalau di kampung sini bagaimana itu? Ada orang mau lahiran, nyainya yang udah mati 20 tahun datang. Wassalam. Datang orang yang udah meninggal dunia ratusan tahun ketika Rasul mau lahir. Siapa? Hadara ummahu lailatam maulidihi Asiyatu wa Maryam fi niswatin minal hadiratil qudusiyah. Ini dari sana pesebat apa neng-neng begini ngeliatin. Ya, kan sama-sama nyumbang ya. Sama-sama nyumbang biar kelihatan semua sono juga no. Nyumbang biar 2.000 kan ngasih ya. Lah 2.000 juga kalau 5 kali balik kan ceban ya. Allahumma salli ala Muhammad. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam fi niswatin minal hadiratil qudusiyah. Menjelang kelahiran baginda Rasul datang 2 orang bidadari dari surga. Bu. Rasul mau lahir, bidadari datang ke Mekah. Maka pantas kota Makkah bercahaya terang benderang menyidari seantero kota Makkah. Orang Makkah pada bingung, what happened aya naon. Yang datang heboh. Ini kampung apa namanya? Hah? Blok Wareng. Kira-kira kalau Blok Wareng kedatangan bidadari heboh enggak? Wah. Jangankan bidadari, Bu. Luna Maya datang. Luna Maya ke Blok Wareng. Kira-kira heboh enggak? Oh, aki-aki datang semua. Pengen ngeliat Luna Maya. Apalagi kalau sama suaminya Max Buter. Max Buter mantan pacarnya si Prilly Latuconsina. Ini si Prilly mantan pacarnya Aliando Sarif yang dulu di sinetron GGS, ganteng-ganteng Syahroni. Tenangnya iya. Allahumma salli ala Muhammad. Saking pengennya ngelihat Nabi lahir, datang bidadari langsung dari surga. Siapa? Siti Asiyah dan Siti Maryam. Siti Asiyah, Siti Maryam datang, Bu. Ini udah dapat berkat semua udah, Bu? Dapat berkat semua? Udah semua? Saya belum. Berarti belum semua. Alhamdulillah yang pada nyumbang buat mudah-mudahan Allah ganti dengan rezeki yang melimpah. Waman anfaqa dirhaman fi maulidin nabi faka'annama anfaqa jabalan min dahabi sabilillah.
Orang yang pada mau nyumbang buat bikin peringatan maulid, bagaikan nyumbang emas segede gunung buat jihad di jalan Allah. Amin ya rabbal. Datang Siti Asia dan Siti Maryam. Kenapa? Kepingin melihat dan membantu persalinan baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Karena yang lahir bukan manusia biasa, manusia yang dinantikan ribuan tahun. Buah dari sebuah doa Nabi Ibrahim, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul. Surat apa itu? Surat apa? Surat Al-Quran. Ya, Umi Yusra ya. Adanya di mana itu? Di Al-Quran, berarti surat Al-Baqarah. Udah main Al-Quran aja. Inilah buah dari doa Nabi Ibrahim ketika berdoa di Ka'bah. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, wab'ats fihim rasulam minhum, utuslah di kota Makkah ini rasulam minhum, seorang rasul asli pribumi orang Makkah. Jadikan nabi di tempat ini. Doanya Nabi Ibrahim alaihis terijabah. Yang jadi nabi malah keturunan beliau sendiri, baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Karena jadi rahmat alam, selama alam semesta ini masih ada, seiring itu pula kemuliaan baginda Rasul nggak pernah sirna. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayak muludan aja kan sampai sekarang masih banyak ya. Saya nerima muludan sampai tanggal 20 Desember masih ada itu acara muludan. Desember itu. Yang namanya peringatan Maulid mah kagak ada kata terlambat. Saya mah girang kalau muludan teruskan setahun muludan semua, girang saya. Apaan? Lah emang ibu kagak girang? Orang mah kalau yang namanya muludan datang semua pada girang, betul? Jangan kiainya doang, jangan ustadznya doang, semua pada girang. Tukang buah laris kagak? Tukang kue, tukang son, tukang tenda. Jangan ditanya. Jadi selama alam masih ada, kemuliaan Rasul gak pernah sirna. Peringatan Maulid terus kita laksanakan, bukan cuma pada saat bulan Rabiul Awal saja, karena cinta Nabi gak pernah terbatas jarak waktu dan usia, betul? Ini judulnya, mereknya apa ini muludan? Meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai bekal pribadi yang unggul. Nah, itu aja yang kita bahas ya. Mudah-mudahan selesai 4 jam setengah. Sanggup? Enggak, saya enggak sanggup. 4 jam setengah Anda puas, aku lemas. Allahumma salli ala Muhammad, ala Muhammad. Lalu dengan berbagai macam rangkaian peringatan Maulid dari satu tempat ke tempat lain, dari satu majlis ke majlis lain, dari satu musolah ke musolah lain, dari satu masjid ke tempat yang lainnya, apa sih yang mau kita ambil? Begini, Bu, makanin itu.
habis. Snacknya makanin, habis. Habis apa masukin tas? Mau tas kembung sama Tono. Nih, yang Rasul inginkan dari umatnya adalah Rasul kepingin umatnya semua masuk surga. Dengerin, dengerin. Rasul kepingin semua umatnya masuk. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba wa may ya'ba ya Rasulullah wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku, kata Rasul, aku jamin masuk surga, termasuk orang-orang kampung Bulakwareng, semua dijamin bakal masuk surga. Mau masuk surga? Mau buru-buru apa entar-entaran? Bu, orang wadon mah kan kalau yang enak-enak pengen buru-buru aja. Ke surga enak nggak? Pengen buru-buru apa entar-entaran? Di mumpung banyak ustazah kita bacain Fatihah nih. Pengen Rasul umatnya masuk surga. Dan kata Rasul, dengerin, dengerin, aktsaru mayyudkhilul jannata taqwallah wa husnul khotimah. Mana hubungannya nih ngaji? Banget. Aksaru ayyudkhilul jannata taqwallah wa husnul khotimah. Saya udah pede banget nungguin. Paling banyak orang masuk surga karena takwanya dan akhlaknya baik dengan akhlakul. Meneladani akhlak Rasul. Makanya orang perempuan tuh kalau mau ke surga gampang. Amin. Orang wadon soal ketakwaan, apalagi orang-orang Bulakwareng, orang sini mah sama sholatnya jangan ditanya. Orang Bulakwareng kalau baca Quran, udah bolak-balik. Orang sini kan baca Qurannya sampai bolak-balik ya. Quran sampai bolak-balik. Ya, nyai ya. Orang sini itu. Jangankan hari biasa, Ramadan baru hari pertama, puasa pertama Ramadan 3 juz. Ramadan hari pertama 3 juz. Seharusnya orang wadon Bulakwareng pada ada di surga semua. Kalau ukuran pada bener banget. Ngaji tiap hari siang malam. Buknya seragamnya banyak ganti-ganti itu. Daripada lunas belum? Masya Allah. Tapi kenapa Rasul pernah nangis? Nih, Bu, dengerin. Bu, dengerin. Ketika Rasul melihat isi neraka, Rasul nangis. Kenapa kau di isi neraka, Rasul nangis? Kenapa kau di neraka kebanyakan perempuan? Tung dore nangis baginda Rasul melihat isi neraka. Kenapa kebanyakan perempuan?
Sampai-sampai keluar lihat neraka, Jibril juga nyaksiin, curhat Rasul kepada Jibril. Bril, iya mat, kan dia mah CS, biar cepat kelar cerita. Kenapa umatku yang perempuan banyak banget masuk neraka, Bril? Padahal kan umatku yang perempuan rajin banget ibadah. Yang paling banyak di pengajian ibu, yang paling banyak di majelis taklim ibu, yang pada datang ke format akhlakul karimah ibu, yang pada ngumpul di BKNT ibu, yang pada ngaji di majelis taklim Nurul Saadah ibu, yang paling banyak di mall, yang paling banyak di pasar malam, yang paling banyak di neraka. Ngapa hidup begitu? Apa penyebabnya, Bri? Kok perempuan banyak masuk neraka, Bri? Apa penyebabnya? Kamu lihat aja contohnya, Mat. Apa, Bri? Nih. Hei. Rasul ngeliat di surga ada perempuan yang orangnya masih hidup tapi udah ada di surga. Nabi melihat perempuan orangnya masih hidup tapi ruhnya udah ada di surga. Waduh, apa nih bacaannya orang ini? Orangnya masih ada di Bulakwareng, tapi ruhnya udah ada di surga. Apa nih amalannya? Orangnya masih ada di Mekah, tapi kok udah ada di surga? Ditanya, dicari, namanya Ibu Siti Mutiah. Ada namanya di sini. Mudah-mudahan masuk surga. Ditanya tuh, coba tanya tuh Ibu Mutiah, orangnya masih hidup tapi udah masuk surga. Tuh, apa amalannya? Pas gitu pulang, ya, dicari di mana rumahnya Ibu Mutiah, dicari di Bulakwareng. Dicari sama putri beliau yang namanya Mutiah. Kamu lihat yang membuat dia masih hidup tapi udah dicari rumahnya, ketemu rumahnya kecil, doyong, mendeng. Ada nggak di Bulakwareng yang rumahnya mendeng? Orang Bulakwareng mas sekarang hidupnya udah pada enak. Sekecil-kecilnya orang sini pada punya motor. Pada punya motor, ibu-ibu naik motor kenceng banget, lampu sen ke kiri, beloknya ke kanan. Ada yang begitu. Lampu sen ke kiri, belok ke kanan. Pas itu di belakang ada saya pengen rem mendadak. Rem mendadak. Saya buka kaca mobil, ya Allah Bu, hati-hati. Pak Haji yang salah, Pak. Ibu lampu sen ke kiri, ngapa ke kanan? Udah tahu saya mau ngapa saya mau ditabrak. Kalau saya mati, ya Allah. Galakan dia mancing komplek. Saya kalau punya bini begitu saya tukar tambah tuh. Tambah abu kek, tambah botol kek. Masya Allah. Sesusah-susahnya orang Bulakwareng pada punya HP, ibu-ibunya, betul? Pada punya HP. Nenek-nenek sekarang HP-nya iPhone 16 Pro Max. Oh, coba nenek zaman sekarang. Banyak sekarang nenek-nenek pada joget di TikTok. Iya. Eksis, narsis cuman ada di HP. Lewat rumah makan kampung kecil, cekrek. Di sini dulu kita lewat doang.
ngaku. Masya Allahumma salli ala Muhammad. Rumahnya kecil, orangnya hebat-hebat pula wareng mah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini rumahnya Ibu Siti Mutiah kecil. Pas gitu disuruh masuk Neng, masuk Siti Fatimah ke dalam rumahnya. Rumahnya kecil. Pas gitu masuk lewat pintu, di atas pintu ada anduk. Samping anduk ada kipas. Di samping kipas ada kayu. Wah, ditanya kok tumben ini. Biasa kalau kita kan masuk rumah langsung ruang tamu ya. Apalagi orang bulak wareng makmur. Masuk rumah langsung sumur. Kita kadang-kadang sombong tapi nggak ngerti. Biar dilihat orang apa aja taruh di ruang tamu. Ada gak yang begitu? Beli kulkas taruh di ruang tamu. Biar orang tahu kalau dia punya. Beli gupet taruh di ruang. Beli kaca buat meriah taruh di ruang. Besok WC taruh ruang tamu. Ya Allah. Pas gitu masuk ditanya, Mas itu yang namanya Ibu Siti Fatimah, Ibu Mutiah, ya Neng. Itu di rumah ibu ada anduknya buat apa itu Bu? Neng, anduk ini buat ngelap keringat suami saya kalau pulang. Dengerin. Anduknya buat apa Neng? Ini anduk buat ngelap keringat laki saya kalau pulang kerja. Laki saya pulang kerja ucapkan salam, saya cium tangannya, dia keringetan kepanasan, saya ambil anduk, saya elap keringatnya, asalkan dia kasih ridho ikhlas buat saya. Ada orang bulak waring yang begitu. Ada orang bulak waring yang ininya kalau lakinya keringetan jelek pakai anduknya. Ini jaminannya surga walaupun masih hidup. Ini akhlak terhadap suami. Suami keringetan aja jelek gitu, jangan sampai suaminya keringetan. Nggak pernah mau nyusahin laki. Bini sekarang mah bikin laki cepet stroke. Lah iya, mohon maaf para ustazah. Istri sekarang bikin suami cepet stroke. Masa iya? Iya, gara-gara dia kagak ngomong sama lakinya. Lakinya lagi asik-asik santai, pakai COD. Bininya pergi ngaji. Yang bayar siapa? Cepet stroke. Ntar habis asar mulai daerah rawan, waktu rawan itu lagi asik-asiknya ngopi sama pisang goreng, pakai COD. Siapa yang bayarin? Yang mesen siapa? Tuh bikin laki cepat stroke. Makanya istri soleha ngomong sama lakinya walaupun pakai HP ibu tuh. Tapi kalau yang namanya belanja ngomong sama laki. Nih sekarang pada kemari udah pada pamit izin belum sama lakinya? Udah belum? Allah Ustaz pakai izin segala. Loh ngaji juga izin. Orang puasa sunnah Senin Kemis juga begitu ya Ustazah. Mau puasa sunnah, suaminya itu lagi libur kerja, izin. Bang kita mau puasa kira-kira gimana bang? Ya lumah. Udah tahu gua lagi perek. Ya dah kita kagak jadi puasa aja bang dah.
Kalau pakai bahasa WA mah pakai ditegesin. Masya Allah. Walaupun ngaji izin sama laki bu, iya bu. Nih kalau tadi belum sempat pamit, belum sempat izin, ntar pulang dari sini, dia pulang dari pengajian mulu dan nih sampai rumah langsung bersimpuh di kaki suaminya. Pegang tangannya, ibu ngomong, bang, maafin ayah bang. Kalau selama ini saya pergi ngaji nggak pernah ngomong sama abang main belengeng aja bang. Kata Pak Ustadz Imam Sahroni, walaupun pergi ngaji kudu izin sama laki bang, kudu pamit bang. Maafin saya bang ya bang ya. Ikhlasin ya bang ya, ikhlas ya bang ya. Insya Allah suaminya bingung. Ini mau bekasin apa ngapain? Begitu dia setia cinta sama suami, pulang suaminya cari nafkah, dilap keringatnya pakai handuk. Yang pertama, tadi ada berapa benda tadi? Yang kedua bendanya adalah kipas. Ini kipas buat apa bu? Ini kipas buat ngipasin laki saya kalau mau tidur. Gaya orang bolak-balik pakai AC, ngaji pakai AC juga pulang preskar begini. Mudah di gedung pulangnya malam, ya Allah mau tidur apa aja pakai. Bagi muludan pakai parfum, pakai minyak wangi. Pas gitu mau tidur sama laki minyak wangi dinas. Perut uyuson, leher presker, kaki pada pegel GPO. Tidur sama laki, kata lakinya, lempengan mana gua cium ini ya, pedes semuanya. Hei, pakai wangi-wangian tidur sama laki, iya. Katanya biar lakinya nggak ngelirik wanita lain. Hati-hati. Makanya sering saya tanya ibu-ibu pengen masuk surga bareng lakinya, pengen, mau gitu ya? Saya tanya bapak-bapak mau masuk surga bareng bininya? Emang apa nggak mau pak? Ya Allah Ustadz, di dunia aja udah capek banget ngadepin orang wakil. Di dunia kita diomel-omelin mulu, disalah-salahin mulu. Pas gitu di surga ketemu dia lagi, ya. Ayyumma mra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalal jannah. Amin. Seorang istri meninggal dunia ketika suaminya ridho, insya Allah istri itu bakal masuk surga. Wanita yang meneladani akhlak mulia, wanita yang saleh, dikipasin lakinya itu sampai tidur. Kadang-kadang kipasin gua aja kipasin, udah bang balik bang tergesem. Kambing dulu. Yang ketiga, apa tadi bendanya? Kayu. Nah nih, dengerin. Bu, dengerin. Itu kayu buat apa Bu Mutiah? Orangnya masih hidup tapi udah ada di ini kayu neng. Kalau suami saya pulang kerja, pulang cari nafkah, mau masuk rumah saya elap keringatnya, saya kasih kayu, bang.
Kalau selama 1 hari ini saya ngurus rumah kurang bener, masak kurang enak, nyapu kurang bersih, pukul saya pakai kayu ini bang. Pukul bang saya. Asalkan abang ikhlas, abang ridho, saya juga ikhlas. Ada ibu-ibu orang kampung Bulak Wareng yang minta dipukul sama lakinya. Orang wadon mah jangan disuruh ibadah, udah pada rajin, betul? Udah pada rajin ibadah, ngaji udah pada rajin. Ini lempangan yang begini nih. Pukul saya bang, kalau masak kurang enak, urus rumah kurang benar, pukul asalkan abang ridho. Minta ridho laki sampai pengen dipukul. Ada orang Bulak Wareng yang kayak begitu. Boro-boro Ustad, udah ketahuan dia yang salah, kita tegur, galakan dia anjing komplek. Iya, iya. Padahal yang salah dia. Lakinya negor doang. Kamu jangan begitu. Emang apa kita? Emang kita salah apa? Emang kita ngapa emang? Kita emang ngapa-ngapa? Dia aja begitu, emang begitu orangnya, kita salah, kita belum salah, apa salah. Ada yang begitu ada. Saya kalau punya bini begitu saya suntik mati. Ngomong apa itu omongin? Bu. Ini yang Rasul khawatirkan dari umat yang perempuan. Al-istighalu bi'uyubil khalqi. Sibuk ngomongin kekurangan orang. Sibuk ngomongin kekurangan orang. Masya Allah. Apa aja dia omongin. Muludan berkat udah gede banget. Dia kata-kata ya berkat bukusannya doang cakep. Isinya membandeng kali ya. Apa aja dia omongin. Sampai kiainya nyampe dia omongin. Saya kiai gede amat tolong saya. Gede banget kiai, kebanyakan berkat kali ya saya. Ngaco. Makanya ustadzah sekarang mah kudu banyak sabar. Iya, banyak ustadzah cerita ke saya banyak sabar. Jadi ustadzah cakep dinyinyirin, ustadzah medok amat tuh nose. Nggak pantas aja medok ya. Ustadzah bibirnya merah banget, kagak pantas. Salah. Murudan tahun depan undang ustadzah jelek, salah lagi. Ustadzah bulu amat tuh nose. Istighalu bi'uyubil khalqi, sibuk ngomongin kekurangan orang. Maka akhlak Rasul yang kita contoh gak usah banyak. Kuffa alaika hada, jaga lisan, senangkan hati orang, bahagiakan perasaan orang, surga menanti kita insya. Itu saja, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Kesian yang kepanasan udah dari tadi ya. Alhamdulillah kita bertahan. Mudah-mudahan yang kepanasan nanti surganya surga VIP. Surga yang paling mulia bareng sama saya. Mudah-mudahan semua yang hadir dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dilancarkan usahanya, dihasilkan semua hajat maksud dan keinginannya. Yang pada nyumbang buat peringatan Maulid di Nurus Sa'adah ini, Allah akan ganti dengan rezeki yang melimpah dan barokah. Berkumpulnya kita lewat peringatan Maulid, awal pertanda kita kumpul dengan baginda Rasul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini langsung doa penutup ini. Bagaimana MC-nya? Iya benar ya? Iya.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Maulana ya Ma'bud, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqa maghfura. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wala hamman illa farrajta wala dainan illa qadaita wala aiban illa satarta wala jahilan illa alamta wala maridon illa syafaita wala mayitan illa rahimta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha. Hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa bashir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dargis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da'i birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.